Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jepar Sidik, NIM 2206060. Oke, di sini saya akan menjelaskan teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Hubungan antara bahasa dan otomata dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input diterima atau tidak. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditunjukkan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai dan, dan manfaat yang sangat besar di ilmu informatika atau komputer. Karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintak bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang ilmu komputer. MC Culot dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori otomata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression dikemukakan Stephen Klein. Sejak saat itu teori bahasa dikaitkan secara erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding teori juga banyak diteliti. Turing Machine seperti komputer modern saat ini dapat mengolah simbol-simbol di tape dan menghasilkan keluaran atau simbol-simbol yang berada di tapenya setelah berakhirnya sebarisan pergerakan, merupakan karya seni, karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu yang pertama ada teori otomata, atau Theory of Automata, yang kedua ada teori bahasa formal atau Theory of Formal Language, atau dan teori mesin Turing atau Theory of Turing Machine. Hubungan otomata dengan bahasa formal dapat digambarkan seperti rangkaian input diskrit pada otomata dapat dianggap sebagai bahasa yang halus dikenali oleh otomata. Mesin otomata dapat pula digunakan untuk membangkitkan bahasa tertentu aturannya ditentukan oleh tata bahasa tertentu. Dengan demikian dapat dilihat keterkaitan antara mesin otomata, bahasa yang dibangkitkan atau dikenali oleh mesin dan tata bahasa yang membangkitkan sebuah bahasa. Yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada awalnya mesin perbedaan yang ditemukan oleh Carlos Babbage hanya dapat dibuat untuk menjalankan tugas dengan mengolah roda gigi yang menjalankan perhitungan. Jadi bentuk paling awal dari bahasa komputer adalah gerakan fisik. Akhirnya gerakan fisik digantikan oleh sinyal listrik ketika pemerintah AS membangun ENIAC pada tahun 1942. Hal ini mengikuti banyak prinsip yang sama dari mesin Babbage. Oleh karena itu, hanya dapat diprogram dengan mengatur saklar dan memasang kembali seluruh sistem untuk program atau perhitungan proses ini terbukti sangat membosankan. Pada tahun 1945, John von Neumann bekerja di Institute for Advanced Study. Dia mengembangkan dua konsep penting yang secara langsung mempengaruhi jalur bahasa pemrograman komputer. Yang pertama dikenal sebagai teknik program bersama. Teknik ini menyatakan bahwa perangkat keras komputer yang sebenarnya harus disederhanakan dan tidak perlu kabel tangan untuk setiap program. Sebaliknya, instruksi kompleks harus digunakan untuk mengontrol perangkat keras sederhana, memungkinkan untuk diprogram ulang lebih cepat. Pada tahun 1949,
Bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahan kode mesin yang diperlukan untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Pada tahun 1958, ALGOL diciptakan sebagai bahan algoritmik yang merupakan pendahuluan untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C++ dan bahasa C. Tahun 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Grage Murray Hopper untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Pada tahun 1970, Nicolaus Witt mengembangkan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk membangun perangkat lunak awal. Pada tahun 1972, Donald Chamberlain dan Raymond Borse mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Pada tahun 1983, Bjarne Stroustrup menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang banyak digunakan di dunia sampai saat ini. Untuk yang ketiga, yaitu ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Dalam ilmu komputer, penerjemah atau penafsir lebih dikenal dengan interpreter, merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan eksekusi sejumlah instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman atau sebuah penerjemah dapat berarti mengeksekusi kode sumber secara langsung atau menerjemahkannya ke dalam serangkaian kode kemudian mengeksekusinya atau mengeksekusi kode yang telah dikompilasi sebelum oleh kompiler yang merupakan bagian dari sistem penerjemahan. Perl, Python, Ruby, dan MATLAB merupakan beberapa contoh perangkat lunak penerjemah bertipe 2, sementara Java termasuk dalam kategori tipe 3. Tetapi dalam beberapa kasus, Java dapat digolongkan pula ke dalam kategori tipe 2. Meskipun penerjemahan dan komplikasi merupakan dua jenis mekanisme implementasi pada sebuah bahasa pemrograman, keduanya tidak berarti memiliki perbedaan secara signifikan. Hal ini disebabkan cara kerja sebuah penerjemah dalam banyak hal adalah seperti halnya yang dilakukan oleh kompiler. Penggunaan istilah bahasa pemrograman terjemahan dan bahasa pemrograman kompilatif umumnya digunakan sebatas untuk membedakan implementasi dari bahasa tersebut menggunakan model penerjemah atau kompilatif. Penerjemah yang kita bahas sekarang bisa disebut juga kompilator. Kompilator atau compiler dalam bahasa Inggris compiler adalah sebuah program komputer yang digunakan menafsirkan program komputer yang dituliskan dalam bahasa pemrograman tertentu atau bahasa aspal menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain atau bahasa saran. Terlepas dari pengertian yang demikian relatif luas, istilah kompilator bisa digunakan untuk program kompiler yang menafsirkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi semacam bahasa Pascal, C++, Basic, Fortran, Visual Basic, Visual, Java, Xbase, atau COBOL. Menjadi bahasa mesin biasanya dengan bahasa assembly sebagai perantara. Kompilator melakukan proses kompilasi dengan cara menganalisis kode sumber secara keseluruhan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompilasi lebih lama, tetapi hasilnya lebih cepat dalam proses eksekusi daripada program yang dibuat dengan menggunakan teknik penafsiran dengan interpreter penafsir atau penafsir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.